Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunita dalam mata pelajaran prakarya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajinan bahan keras. Sebelumnya angka baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja. Nah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang kerajinan bahan keras alami. Nah untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan keras buatan. Nah, kerajinan bahan keras buatan ini yang akan kita pelajari hari ini adalah jenisnya, kemudian karakteristiknya atau ciri-cirinya. Baik anak-anak, apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan buatan? Nah, bahan keras buatan ini adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Nah, beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Nah, bahan buatan yang dapat dikembangkan untuk produk kerajinan ini seperti besi, kemudian besi atau logam, aluminium, plastik, kemudian kaca, manik-manik, mika, dan lain sebagainya. Kemudian di sini jenis-jenisnya yang akan kita pelajari itu ada 3, yaitu kaca, kemudian logam, dan plastik. Dari 3 ini, yang pertama ada kaca, yaitu karakteristik atau ciri-cirinya, yaitu wujudnya transparan, kemudian juga bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mili sampai 2 cm tergantung pada kebutuhan. Permukaannya licin dan kilap, kemudian jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca, dan kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Kan membutuhkan panas. Jadi kacanya itu nanti akan meleleh dan bisa mudah dibentuk. Selanjutnya ada logam. Ya, logam ini karakteristiknya yaitu terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga warna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis juga ringan. Nah, logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Kemudian ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam ini cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Kalian pasti tahu kalau terkorosi ini sama saja kayak berkarat gitu ya anak-anak. Jadi memang beberapa logam itu ada yang mudah berkarat, maka dari itu beberapa logam itu juga membutuhkan perawatan yang lebih. Seperti itu ya anak-anak. Ini contohnya adalah ada perak, kemudian juga ada emas, itu juga termasuk logam mulia. Kemudian ini juga yang ada di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti kaleng. Nah, ada plastik. Nah, karakteristiknya itu yaitu plastik ini memiliki banyak sekali jenisnya. Kemudian ada yang dapat kita temui yaitu seperti botol, kantong gelas, kemudian perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun botol ini yang paling sering dipadukan sebagai kerajinan, ya, sering dibuat sebagai kerajinan. Kemudian ini plastik memiliki sifat yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali seperti plastik botol dan kantong. Ada juga yang tidak dapat daur ulang, contohnya resin. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini adalah contoh kerajinan bahan keras buatan. Anak-anak pasti kalian tahu ini terbuat dari apa, karena yang tadi dari video, nah dari pembahasan sebelumnya juga sudah Bunita jelaskan bahwa yang ini terbuat dari kaca. Ya, ini dibuat menjadi kerajinan yaitu guci maupun vas bunga. Jadi ini menggunakan teknik mozaik. Kacanya dipotong kecil-kecil kemudian disusun seperti ini, membuat pola tertentu. Selanjutnya ini ada dari bahan keras buatan logam ya. Ini jadi bentuk menjadi bentuk hiasan, ini hewannya kucing seperti itu. Kemudian juga ada ini yang selanjutnya juga terbuat dari plastik ya. Ini ada tas. Jadi plastiknya misalnya bungkus plastik ya, limbah plastiknya itu dibentuk menjadi tas menggunakan teknik anyam seperti ini. Nah, selanjutnya ini juga masih ada ya. Ini juga botol kaca ya anak-anak. Ini ada botol kaca yang dihias menggunakan cat khusus yang bisa menempel pada permukaan kaca. Nah, jadi botol-botol ini menjadi lebih indah, lebih estetik. Selanjutnya ini juga ada kerajinan tutup botol ya.
Tutup botol ini juga terbuat dari logam ya. Kemudian dicat. Nah, setelah dicat ini bentuknya adalah kepik ya, ini terus dibaliknya bisa diberi peniti, kemudian juga bisa dipakai menjadi bros ataupun pin ya. Selanjutnya ini juga ada keranjang yang terbuat dari tutup botol plastik ya, disusun seperti ini. Tutup botolnya warna-warni seperti ini. Baik anak-anak, terima kasih. Jadi kalian pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras buatan. Tentu saja berbeda dengan kerajinan bahan keras alami. Baik anak-anak, saya akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.